Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tafani Nasib, NIM 148 dari mahasiswa Sosiologi Pade. Izin mengumpulkan tugas UTS Lisan mata kuliah Postmodernisme dihadapi oleh Bapak Kaisar Atmajaema. Yang pertama, apa yang dinamakan definisi postmodernisme? Postmodernisme sendiri yaitu setelah modern melampaui atau rekonstruk. Sederhananya, wacana yang mempertanyakan semua kemapanan modern yang memiliki batas, dampak, dan perwujudan adanya nilai simbol yang mendapat pengakuan dari lingkungan sosial dalam waktu menikmati apa yang ia miliki, atau ide baru yang sudah terbentuk dari teori-teori sebelumnya yang menawarkan kritik terhadap modernisme yang telah gagal dan bertanggung jawab atas penghancuran martabat manusia itu sendiri. Lalu ada soal yang kedua, yaitu inspirasi Nietzsche. Inspirasi tokoh Nietzsche yaitu satu, ada bahasa yang bagaimana sering disebut Sausians atau sering disebut simbol Sausians, ketika bahasa dipandang sebagai suatu rangkaian tertutup yang saling bertentangan dan saling memiliki hubungan. Lalu ada realitas kompleks, apa yang nyata mungkin tidak mudah ditangkap oleh kata-kata baru yang terus dideskonstruksikan. Lalu ada narasi yang tradiktif, yaitu metanarasi. Lalu ada ambiguitas kata atau kata yang ambigu dan tidak jelas atau rancu. Lalu ada keberagaman, dan lalu ada kekuasaan, yaitu tujuan sosial atau praktisnya. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu memposisikan teori postmodernisme dalam perkembangan teori sosiologi. Teori postmodernisme pada akhirnya berhendak memberikan gambaran kritis tentang posisi penting teori-teori sosial postmodern dalam kajian sosiologi. Kritik terhadap apa yang telah ada akan membantu perkembangan ide-ide baru lainnya. Lalu soal selanjutnya, apa pengaruh tradisi struktural intelektual poststrukturalisme dalam perkembangan teori sosial postmodern? Pengaruh tradisi intelektual poststrukturalisme terhadap postmodernisme sendiri yaitu mengkritik aspirasi pencarian kebenaran modernisme pasca abad pencerahan yang menerapkan metodologi rasionalis termasuk humanisme dan sains. Lalu soal selanjutnya, definisi kekuasaan menurut Foucault. Apa jadi definisi kekuasaan menurut Foucault sendiri? Yaitu konsep kekuasaan kan tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan sebagai bagian dari konsep itu. Lalu konsep itu bekerja di dalam struktur-struktur kekuasaan yang dalamnya meliputi bidang politik, kebudayaan, hukum, sosial, agama, maupun kesehatan. Lalu relasi kekuasaan itu dengan pengetahuan dari menurut pandangan Foucault itu sendiri itu apa? Relasi kekuasaan dengan pengetahuan itu sendiri yaitu kekuasaan dan pengetahuan bekerja melalui praktek diskursus yang tersebar pada kehidupan masyarakat. Lalu berikan contoh relasi kekuasaan dan pengetahuan. Contoh sendiri itu dalam bidang kesehatan. Contoh sebagaimana dokter. Dokter itu sendiri mempunyai stratifikasi sendiri tentang pengetahuan, tentang ilmu-ilmu kedokteran. Dari hal-hal tersebut, maka relasi kekuasaannya terhadap pengetahuan yaitu mereka mempunyai pengetahuan yang lebih tentang ilmu kedokteran, maka beliau bisa melakukan kekuasaannya dengan contohnya memberikan
pelayanan kepada pasien, berikan resep obat, itu kan menjadi salah satu kekuasaan bahwa dirinya itu dari pengetahuan yang dimiliki, memiliki kekuasaan untuk memberikan masukan, saran-saran kepada pasien-pasien. Ya. Lalu soal selanjutnya adalah dekonstruksi menurut Derrida, tokoh Derrida. Dekonstruksi awalnya merupakan suatu tindakan atau lebih populer suatu metode. Dekonstruksi berguna untuk kemampuan masyarakat, maka perlu suatu tindakan baru. Bagaimana? Derrida menggambarkan proses pembacaan tekstual yang mengubah makna aslinya menjadi makna baru. Proses pembacaan yang menghasilkan perbedaan pengganti antara kata-kata yang disebut perbedaan. Lalu soal selanjutnya, dekonstruksi memahami bahasa dan logosentrisme itu apa? Derrida memandang bahasa bukan sekedar cerminan kenyataan. Bahasa hanya mengungkapkan atau menuliskannya dengan indah. Dia juga mengkritik logosentrisme yang merupakan suatu anggapan bahwa yang pertama merupakan sumber atau pusat kebenaran dan menginginkan masyarakat bebas dari kekuasaan penguasa intelektual yang menciptakan pemikiran yang dominan. Lalu soal selanjutnya, mengapa klaim kebenaran final tidak ada dalam kamus tokoh Derrida? Jika ditanya mengapa kebenaran final tidak ada di kamus Derrida, yaitu karena konsep dekonstruksi tadi. Contohnya misalkan orang yang mendengarkan satu lagu yang sama. Bagi orang yang agamis bisa memaknai lagu tersebut sebagai lagu yang sangat spiritual. Tapi bagi orang yang sekuler maknai lagu itu sebagai lagu yang duniawi. Jadi dekonstruksi ini bertujuan untuk membuka pemikiran terhadap kebenaran-kebenaran yang akan muncul dan selalu ada kemungkinan lain yang tidak terduga di dalamnya. Sekian pemaparan jawaban dari soal-soal UTS postmodernisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.